Berdoa mulai. Udah ya? Udah. Oke. Nah, sekarang saya mau melihat peran purchasing atau pembelian itu dalam satu perusahaan. Misalnya seperti ini, PT Kancil, ya. Nah, PT perusahaan itu pada umumnya adalah tujuannya baik langsung atau tidak langsung itu adalah mencari profit. Nah, profitnya tentu saja yang maksimum. Misalnya ada satu perusahaan PT Kancil, dalam merapat direksinya punya laporan seperti ini. Penjualan 1 juta, mungkin dalam bentuk ribuan, ya saya potong aja. Biaya material untuk bahan baku itu 500.000, 50%. Biaya tenaga kerja kurang lebih 25%, 250.000. Biaya overhead, ya listrik, air, internet, dan lain-lain 200.000. Nah, sehingga kalau 1 juta dikurangi biaya itu, laba kotornya 50.000. Nah, direktur utamanya mengatakan laba kotor kita terlalu kecil. Saya mau Anda semua meningkatkannya menjadi 2 kali lipat. Nah, bagaimana caranya? Silahkan Anda pikirkan. Nah, coba kita analisis gimana. Sebenarnya nanti ada beberapa cara untuk meningkatkan laba kotor ini. Ada yang punya ide? Pertama dengan cara apa? Saya coba Pak Ya, ya. Pertama meningkatkan penjualan 50% dengan tetap mengefisienkan biaya overhead dan tenaga kerja Pak. ya. Nah, sekarang misalnya gini, biaya material, biaya tenaga kerja, overhead itu akan naik secara linear. Ya, naik secara linear mengikuti penjualan. Nah, kalau gitu penjualannya harus naik berapa persen, Pak? Harus naik linear ya Pak ya. Ya, Bisa, linear. ya minimal berarti naik 100% Pak. Betul ya. Jadi alternatif pertama penjualan naik 100%. Jadi 2 juta, semua yang lain kan naik 100% juga kan. Jadi laba kotornya naik 2 kali lipat, 100.000. Oke, betul Pak Hermawan. Yang lain? Ada ide lain? Florentina, ada ide? Belum, Pak. Coba gimana? Kalau supaya laba naik kan penjualan ditingkatkan tadi atau biaya-biaya diperkecil kan, dikurangi. Nah, kalau biaya mau Ya, dikurangi, caranya gimana? Biaya apa yang dikurangi? Biaya material bisa nggak material sih, dikurangi? Pak. Bisa ya. Jadi Bisa. udah 500 supaya itu jadi labanya naik, 500.000 itu dikurangi 50 ya. Jadi kalau biaya material 450, maka laba kotornya jadi 100. Nah, biaya material bisa dikurangi 10%. Ya, 10%. Besar kecil 10%. Ya, relatif. Nanti kita lihat. Kalau biaya tenaga kerja mau dikurangin 50.000. Nah, ya misalnya 250 jadi 200. Dikuranginya artinya 20%. Supaya labanya jadi 100. Ya. Bisa nggak? Biaya tenaga kerja, gaji, bonus, lembur dikurangin 20%. Sulit Pak. Nah, ya tenaga kerja lebih sulit. Kenapa? Begitu dikurangi, boro-boro itu demo malah, ya protes. Nah, jadi malah tidak produktif. Ya. Biaya overhead ditekan 50.000. Ini lebih besar lagi, 25%. Nah, kalau seandainya mungkin itu bisa dilakukan, tapi dalam prakteknya mungkin tidak. Tergantung kondisi ya. Kalau dia sudah efisien, sudah listrik, air, internetnya memang sudah efisien, 25% itu relatif tidak mudah ya. Tapi kalau memang masih boros, 25% bisa ya. Nah, jadi ada di sini ada 4 cara. Penjualan naik 100%, biaya material turun 10%,
tenaga kerja turun 20% atau overhead turun 25%. Ada cara kelima, satu lagi apa? Cara kelima, kita bisa lakukan dengan naikkan harga 5%. Kalau naikkan harga, penjualan jadi 1.050.000. Nah, ya naikkan 5%. Jadi 1 juta naikkan 50.000, 5%. Sehingga laba kotorannya di 50.000. Nah, ada 5 alternatif. Kalau masing-masing bagian dengan cara sendiri-sendiri, yang lain diam, ya. Tapi cara lain bisa patungan kan, penjualan naik sekian persen, biaya material kurangin dikit. Nah, bisa juga, tapi itu kita nggak lihat. Nah, yang paling mudah yang mana? Dari 5 alternatif tersebut. Naikkan penjualan 100%, harga tetap, atau naikkan harga 5%. Atau tekan biaya-biaya. Menaikkan harga, Pak. Nah, ya kalau penjualan, naikkan harga atau naikkan kuantitas, itu tergantung siapa? Tergantung pihak internal atau eksternal. Internal, Pak. Yang beli? Eksternal ya. Nah, ya tergantung eksternal. Belum ada pesaing. Kalau kita naikkan harga, pesaing harganya tetap, nah, akan lebih banyak pergi ke pesaing nanti. Ya, nah itu semua tergantung konsumen, tergantung supplier. Nah, buat kita susah, ya. Kita tidak memegang peranan. Nah, ini jadi kendala, ya. Yang biaya-biaya itu bisa dikendalikan internal, tetapi ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Tadi misalnya untuk tenaga kerja, ya nggak bisa, susah. Untuk overhead 25%, mungkin 5% masih bisa, ya. Biaya material 10%, relatif itu paling kecil sebenarnya dari yang lain 20%, 25%, ya. Nah, material kalau diefisienkan 10%, protes nggak mereka? Kalau tenaga kerja protes kan? Nah, kalau ini barang diefisienkan, mereka nggak protes. Nah, jadi yang paling mungkin adalah menekan biaya material 10%, sehingga jadi 450, labanya naik jadi 100. Nah, karena teman saya yang jadi kerja di bagian gudang di salah satu pabrik mengatakan, saya kerja di gudang ini enak, Pak. Dulu di bagian SDM saya sakit kepala. Kenapa? Ada kebijakan karyawan protes. Sekarang di gudang saya pindah-pindahin barang, nggak ada yang protes. Ya, saya yang ngatur, kata dia sebagai kepala gudang. Nah, jadi alternatif yang paling mungkin tadi ya, sekali lagi biaya material. Dan persentasenya juga relatif kecil, hanya 10%. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menekan biaya material 10%? Nah, bagaimana cara menekan biaya material 10% ini? Coba ada masukan, Ika, Nadia? Gimana cara menghemat? Nah, biaya material itu meliputi apa aja? Kemarin ya, waktu Nadia nggak masuk itu meliputi proses pembelian. Nah, sekarang pembeliannya supaya efisien, gimana caranya? Nah, Cari supplier yang lebih murah aja, Pak. cari supplier yang lebih murah dengan syarat kualitas sama, ya, pengirimannya kecepatannya sama. Oke, betul. Kedua, apalagi? Biaya material menyangkut juga penggudangan, penyimpanan. Karena seringkali orang mau beli, wah di komputer barangnya ada nih, begitu dicari di gudang nggak ada. Nah, kenapa? Karena mungkin udah hilang, sudah kadaluarsa, atau lupa nyimpennya di rak mana. Nah, yang sering terjadi itu. Jadi sekarang penggudangan juga harus lebih baik. Pembelian harus lebih baik.
Dan ketiga, secara akuntansi. Akuntansi penggudangan, akuntansi barang, inventory, pencatatan pembelian supaya tidak salah nyatet, tidak salah menentukan harga, itu pun harus diperbaiki. Ya. Jadi yang kita lihat, nah dalam proses pembelian yang lebih baik itu pertama tadi jenis material. Jangan salah beli. Kedua, pilih supplier seperti yang dikatakan Nadia tadi, yang harganya lebih murah, tapi kualitasnya kalau bisa minimal sama. Kalau bisa lebih baik, lebih bagus. Dan tepat waktu. Ya. Nah, ketiga, jumlah dan waktu pembelian yang tepat. Jangan kesedikitan, jangan kelebihan. Karena itu jadi pemborosan. Ya. Kedua, penggudangan. Tadi saya katakan. Ketiga, akuntansinya untuk menentukan COGS, ya, HPP. COGS ini kan cost of goods sold, harga pokok penjualan, harga pokok produksi. Nah, itu ya. Kita harus catat yang benar. Nah, inilah jadi proses metode pengurangan biaya material dengan pembelian, dengan penggudangan, dengan pencatatan yang lebih baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Ya, ada 5 alternatif untuk menaikkan laba. Yang paling gampang biaya material. Nah, biaya material dilakukan bisa 3 cara. Beli lebih baik, simpan lebih baik, catat lebih baik. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tresya, ada pertanyaan? Belum sih, Pak. Belum, ya. Saya teruskan. Belum. Nah, sekarang kita mau lihat diagram laporan keuangan ini. Ini namanya diagram Dupont, ya. Nah, ini Dupont. Nah, Dupont itu nama orang Prancis. Nah, dia memperlihatkan bahwa dengan diagram ini kita bisa melihat bahwa dengan menghemat biaya material 10%, ternyata ROI atau ROI ini, Return on Investment, dari satu perusahaan bisa meningkat berlipat. Ya. Coba lihat diagram ini. Ini ROI, ROI, ya, Return on Investment. ROI itu adalah turnover dikali dengan earning, ya, dengan persentase dari penjualan, keuntungannya berapa persen. Apa itu turnover? Apa itu earning as a percent of sales? Kita lihat dulu turnover dulu ya. Nah, turnover itu begini. Ini ada inventory, ada stok barang, ya, ada account receivable, piutang dagang, ada uang cash. Nah, ini semuanya kalau dijumlahkan, ini adalah working capital. Jadi ini adalah modal kerja perusahaan, ya. Jadi kalau Anda ingat lagi yang belajar manajemen keuangan atau di akuntansi, nah ini inventory, piutang tambah cash itu menjadi working capital, modal kerja. Nah, modal kerja ditambah dengan investasi, punya gedung, punya mesin, dan sebagainya, kendaraan. Nah, ini investasi permanen. Ini tambah ini namanya total investasi. Ya, total investasi. Jadi kalau Anda mau bikin usaha, oh saya mau bikin usaha, bikin catering, Mbak, kue atau apa. Nah, saya harus punya permanen investmentnya, mungkin sewa gedung, beli kompornya, beli peralatan masak. Nah, itu adalah semuanya kemudian ditambah, oh saya harus beli bahan baku. Nanti kalau penjualan ada yang bayarnya bulan depan, ada piutang, ada uang cash. Nah, ini semuanya total investasi. Ya. Total investasi kalau bisa yang baik itu besar apa kecil? David, besar kecil? Gimana? Ya, kalau bisa kecil ngapain modal besar-besar kan? Ya, investasi itu kan keluar modal kita. Nah,
Jadi lebih untung mana? Kita bisa menghasilkan penjualan 1 juta dengan modal 10 juta atau modal 20 juta. 10, Pak. Nah, ya dengan modal kecil. Nah, itu adalah persentasenya namanya turnover. Ya, perputaran uangnya. Kalau saya cuma modal 10 juta bisa menghasilkan penjualan 1 juta, ini kan turnovernya 10%. Tapi kalau modalnya 20 juta, hasilnya 1 juta ya cuma 5%. Nah, kurang baik ya. Nah, itu turnover, perputaran. Nah, sekarang di bawah kita lihat, nah di sini ada sales, ada penjualan. Sales itu sama ya dengan yang di atas ini. Ya, kalau salesnya 1 juta, di sini juga 1 juta. Nah, kemudian sales itu dikurangi tadi cost. Yang tadi PT Kancil ingat ya, ada cost macam-macam. Ada cost SDM, ada selling expense, kasih bonus, kasih potongan, nah ya dan macam-macam cost administrasi. Ini semuanya cost, biaya. Sales dikurangi cost itu adalah keuntungan, earning tadi, laba kotor. Ya, laba kotor tadi ingat yang PT Kancil 50.000. Nah, ini nilai uangnya earning. Nah, nilai uang ini juga dibandingkan dengan sales. Nah, salesnya ini dengan ini sama ya. Kalau saya untungnya tadi 1 juta, modalnya 1 juta, untungnya berapa? 200.000. Nah, kalau gitu 200.000 itu dari 1 juta penjualan. Saya jual 1 juta, laba kotornya 200, maka ini earning sebagai per salesnya, persentase keuntungan itu 20%. Nah, ini juga sama, kalau bisa salesnya bukannya nggak usah besar ya, kalau bisa sih salesnya besar, persentasenya besar, maka laba kita akan jadi makin besar. Ya, nah turnover itu perputaran penjualan dibandingkan modal dikalikan dengan persentase penjualan, persentase laba terhadap penjualan itu namanya ROI, Return on Investment, tingkat pengembalian dari suatu investasi. Ya. Nah, rumus ini coba kita lihat. Turnover itu sales per investasi ya, atau saya lihat di sini. Coba saya lihat dulu di slide berikutnya. Oh, di slide berikutnya nggak ada. Nah. Saya jelaskan di sini ya. Tadi ada istilah turnover ya. Nah, turnover ini adalah sales dibagi dengan investasi ya, investasi. Kemudian di bawahnya tadi ada persentase keuntungan ya. Di sini itu ada persentase, mana persentase laba. Nah, persentase laba itu laba dibagi sales. Ya, tadi ingat yang di Dupont tadi. Nah, kemudian rumusnya kalau turnover dikali persentase laba itu adalah ROI, Return on Investment. Turnover dikali dengan persentase laba. Nah, kalau rumus ini kita masukkan sini, sales per investasi ini laba per sel. Dikalikan salesnya coret kan? Ya, salesnya coret. Nah, ini sama dengan tinggal laba dibagi investasi. Inilah yang namanya tadi return on investment. Tingkat pengembalian dari suatu investasi. Investasi saya berapa, bisa menghasilkan uang berapa. Nah, itu ROI. ROI itu laba per investasi. Nah, maka kalau kita lihat kembali di sini, silakan Anda mau catat dulu ya.
karena di slide-nya nggak ada. Ya, nah, saya kembali. Udah selesai, Tresia? Udah dicatat? Masih di mute? Bentar, Pak. Oh, belum Sudah, ya? Pak. Oke. Jadi salah satu kinerja keuangan perusahaan di bursa efek atau di bank, menilai bank yang baik, bank yang sehat tuh salah satu ukurannya dari berapa ROI-nya, ya, return on investment-nya. Jadi investasinya X, maka kalau ROI-nya besar itu artinya sales-nya, labanya besar. Ya. Udah, Pak. Udah ya. Nah, saya kembali, saya mau jelaskan dulu yang ini ya. Jadi ROI itu sebenarnya adalah maaf bukan sales ya, laba earning dibagi dengan investasi. Earning yang bawah dibagi investasi itu adalah ROI. Nah, ROI bank yang sehat tuh kalau nggak salah sekarang 5 atau 6% syarat dari BI ya. Nanti Anda harus lihat aturannya lagi. Kalau bank di bawah itu bank itu nggak sehat. Nah, jadi ROI itu perusahaan yang sehat ya ROI-nya makin besar makin baik. Jadi kalau Anda mau beli saham, aduh ini saham PTX 5%, saham PTB 8%, ya artinya kinerjanya lebih baik PTB. Ya, kalau kita menganalisis secara teknikal seperti itu. Nah, ini adalah coba tadi kita menekan biaya inventory. Biaya material itu ada di sini. Ya, ada biaya inventory. Kalau di sini ditekan 10%, saya memang nggak ada contoh data ya, harusnya ada contoh data. Coba nanti saya perbaiki. Ini kalau sini ada inventory 10%, ROI-nya berapa? Keadaan semula. Kemudian kalau ini ditekan 10%, ROI-nya jadi berapa? Nah, ternyata kalau di inventory-nya ditekan 10%, ROI-nya bisa meningkat hampir 2 kali lipat. Ya. Jadi tadi kalau kinerja bank tadi cuma 5%, nah dengan menekan inventory 10%, maka ROI-nya bisa hampir 10%. Meningkat 2 kali lipat. Ya. Nah, itu nanti kita butuh data. Saya nggak persiapkan data ini di sini. Coba kalau Anda bisa punya laporan keuangan satu perusahaan, memang perusahaan yang inventorinya besar itu adalah perusahaan produksi. Kalau bank kan jasa, ya. Kalau bank biasanya inventorinya nggak terlalu besar. Kalau nggak terlalu besar, akibatnya perubahan terhadap ROI-nya juga relatif mungkin cuma 1,5 kali lipat gitu. Tapi itu juga udah luar biasa. Karena nggak meningkatkan penjualan, nggak meningkatkan harga. Cuman menekan biaya material. Ya, itu. Ada pertanyaan lagi, Nadia? Florentina? Jelas, Pak. Ya, kalau begitu. Ini lanjutan bahwa tadi dengan manage inventory, pengaruhnya terhadap keuangan perusahaan luar biasa. Ya. Nah, sekarang saya kembali ke purchasing-nya dulu. Nah, di purchasing ini sebagian besar kemarin sudah kita lihat, saya akan cepat aja. Nah, ini adalah faktor environmental, faktor lingkungan, dan struktur pembelian. Ya, nah, ada 4 faktor, 4 aspek yang mempengaruhi struktur dalam purchasing. Yang pertama namanya downsizing. Downsize itu apa?
Jadi penciutan, ya, pengurangan ukuran. Ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil. Apanya? Ukuran apanya? Downsize itu. Nah, downsize itu bisa macam-macam. Kalau di marketing sekarang, orang jual produk pada masa susah begini, nggak dalam kemasan besar. Tapi orang lebih banyak jual dalam kemasan kecil. Ya, sejak tahun 97 Indonesia krisis. Nah, orang yang barang-barang yang habis pakai kebutuhan sehari-hari, dulu shampoo jualnya per botol. Nah, sekarang orang yang ekonominya rendah, waduh, beli shampoo sebotol mahal. Maka banyak dijual per saset. Ya, per saset dengan berapa ribu pun orang bisa beli. Nah, itu adalah downsize di marketing. Ya, orang marketing membuat dengan ukurannya diperkecil. Nah, tetapi downsize di pembelian bisa berarti juga kalau bisa belinya jangan banyak-banyak. Jangan satu truk gitu. Boleh nggak belinya 100 kilo aja. Nah, itu downsize juga supaya cost-nya lebih kecil. Ya, bisa berarti seperti itu. Atau downsize-nya downsize total biaya. Seperti dikatakan tadi Nadia, beli supplier yang harganya lebih murah, kualitasnya baik, tepat waktu. Nah, itu akan mendownsize biaya, ya. Nah, jadi downsize macam-macam ya. Pokoknya memperkecil untuk tujuannya melakukan efisiensi. Nah, kedua, faktor e-commerce. Kemarin kita udah lihat e-commerce itu adalah faktor electronic commerce. Ya, sekarang misalnya penjualan online. Ya, nah itu dengan e-commerce itu kita bisa menghemat biaya. Kenapa? Nggak ada ongkos transport. Semua transaksi dilakukan melalui internet online. Ya, nah itu e-commerce maksudnya. Ketiga, global sourcing. Pembelian secara global dengan adanya globalisasi faktor ekonomi ya di masyarakat. Nah, sehingga ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, kita beli barang dari Malaysia, dari Singapura, nggak dikenakan pajak lagi. Nah, itulah keuntungan global sourcing. Jadi kita bisa mencari supplier dari mana saja. Yang membedakan tinggal apa? Ongkos transport. Nah, jadi kalau dari Malaysia harganya jauh lebih murah, bisa menutupi biaya transport, ya kita ambil dari Malaysia daripada di Indonesia, misalnya. Ya. Keempat, dengan bermitra, partnering, dan outsourcing. Outsourcing itu kita menggunakan jasa pihak ketiga, ya, untuk membuat atau untuk melakukan sesuatu dengan syarat dia bisa membuat yang kualitasnya sama, ya. Nah, jadi kita bisa bermitra. Oh, saya dapat pesanan dari Malaysia. Kalau saya bikin di Indonesia, saya harus bayar biaya transport ke Malaysia. Nah, kenapa saya nggak cari mitra di Malaysia? Perusahaan yang sejenis, mungkin kualitas dia kurang bagus, saya training supaya kualitas dia jadi setara. Nah, saya bisa mendapatkan keuntungan dengan bermitra, ya. Nah, kita bisa menghemat ongkos transport. Nah, bisa membuat dengan selera yang lebih cocok orang Malaysia dengan orang Malaysia, atau bisa bermitra misalnya dengan pabrik di Kamboja. Tujuannya apa? Tenaga kerjanya lebih murah. Nah, itu mana? Mana yang paling menguntungkan? Anda cari. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pembelian kita. Ya, kalau tadi saya bermitranya, saya tadi ceritanya sebenarnya bukan pembelian ya. Ceritanya penjualan. Tapi kalau pembelian ya kita beli bahan bakunya dari luar. Ya, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini keempat faktor yang mempengaruhi struktur purchasing kita. Strukturnya struktur biaya, ya, pembiayaan kita. Mungkin pertanyaan mengenai outsourcing Ya. itu, Pak. Ya. Itu yang paling efektif itu dalam bentuk
apa Pak ya? Multi level franchising atau memang yang jual putus ya Pak? Atau Nah, konsinyasi? jadi begini, sebenarnya kalau outsourcing lebih ke proses ya. Misalnya gini, saya misalnya pabrik kemeja, ya, saya pabrik kemeja, saya butuh misalnya saya ada pesanan yang melebihi kapasitas pabrik saya, ya, melebihi. Pabrik saya kapasitasnya bisa 5.000 unit per minggu. Misalnya. Ini ada yang pesen 10.000. Waduh, saya nggak bisa Pak. Ini udah jalan 3 shift pakai lembur juga nggak tertutupi. Nah, karena begitu outsourcing itu saya cari mitra. Saya cari pabrik lain yang kapasitasnya nganggur. Nah, saya kerjasama dengan dia sehingga kalau ada pesanan 10.000 itu 5.000 saya bisa alihkan ke outsource. Jadi ke sumber luar, yaitu maksudnya dia daripada nganggur mendingan kan bikinin kerjaan saya. Nah, ya, saya juga jadi dapat untung, dia juga dapat untung tentu saja. Nah, outsourcingnya seperti itu. Kalau di kantor kan kita sering kenal outsourcing tenaga kerja. Misalnya, oh saya punya satpam. Satpam itu karyawan tetap bukan, belum tentu karena kita bisa outsource. Outsource itu satpamnya kita ambil dari pihak ketiga yang penyedia satpam atau penyedia babysitter biasanya ya. Nah, kita itu istilahnya outsourcing. Jadi outsourcing itu mencari sumber daya dari luar, bukan kita bina sendiri. Ada untung, ada ruginya juga. Kalau saya punya satpam, ambil dari luar, mungkin biayanya jauh lebih besar. Tetapi resikonya adalah kalau satpamnya yang kita rekrut sebagai karyawan, memang lebih murah. Tapi kalau dia sakit, dia nggak jujur, nah saya pecat, saya harus keluar pesangon. Tapi kalau dari pihak ketiga kan saya tinggal hubungin aja, Pak, ini satpam yang Anda kirim nggak bagus, saya minta tuker. Nah dia tuker. Atau satpamnya lagi sakit kena COVID, saya minta pengganti, dia akan kirim pengganti. Nah, jadi outsourcing itu tenaga kerja. Nah, kita outsourcing prosesnya. Seperti itu, Pak Hermawan. Jadi, bukan Ya, franchise, bukan multi level, ya. Kalau itu lebih ke arah marketing nanti. ya Ya, Pak. ya. Ya Pak. Terima Oke, kasih Pak. ada lagi. Ada lagi yang lain? Ya, Florentina, ada pertanyaan? Enggak. Oke, ya, saya lanjutkan. Ya, nah ini adalah objektif tujuan dari peer procurement. Ya, kemarin sebenarnya udah kita bahas nih. Pembelian tuh untuk ngapain aja sih? Nah, untuk mensupport tujuan organisasi. Organisasi ada pesanan sekian ya. Bagian pembelian harus menunjang itu. Ya. Kedua, managing semua proses pembelian secara efektif dan efisien. Kemarin ingat efektif apa? Efektif, tepat sasaran, ya, sasaran tercapai. Efisien, penggunaan sumber daya secara tepat, ya. Dananya digunakan bukan untuk pemborosan, tapi untuk beli bahan baku yang murah itu efisien, ya. Nah, jadi tujuan procurement itu purchasing-nya harus efektif, nggak salah beli, efisien, ya, penggunaan dananya tepat. Nah, ketiga, memanage supply base. Nah, tujuan bagian pembelian kan artinya tadi mensuplai permintaan bagian lain. Nah, ini jadi bagian pembelian itu tujuannya adalah memanage untuk kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan dalam organisasi. Jadi supply base, jadi menjadi basis untuk mensuplai kebutuhan. Ya. Nah, kalau kita ngambilnya dari pihak luar, supplier. Nah, tapi kalau dalam perusahaan kan tiap bagian nggak bisa menghubungi supplier, yang menghubungi adalah procurement. Keempat, nah, membina relation yang baik dengan fungsi-fungsi lain.
Jadi bagian pembeliannya harus memelihara. Kalau bagian produksi butuh apa, nah harus dilayani dengan baik. Bagian SDM butuh apa, layani dengan baik. Nah, ini mendevelop strong relationship, ya. Kemudian juga mensupport kebutuhan operasional, butuh bahan baku, butuh minyak pelumas apa. Nah, itu tujuan dari procurement. Pokoknya mendukung semua kebutuhan internal perusahaan, ya. Perusahaan mau beli apa melalui supplier karena dia jadi melalui procurement karena dia supply base, ya, menjadi basis yang mensuplai kebutuhan perusahaan. Ini minggu lalu, 2 minggu lalu kita udah banyak bahas. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Ya, berikutnya. Nah, ini nanti kita akan menggunakan ini pemilihan supplier dan evaluasi supplier. Tadi kan Nadia mengatakan pilih supplier yang lebih murah, Pak. Nah, ternyata faktornya bukan hanya murah, tapi kualitasnya bagaimana? Pengirimannya tepat waktu apa enggak? Kalau murah enggak tepat waktu bisa kacau kita. Nah, jadi kita harus memilih supplier. Kemarin saya katakan kita memilih supplier kalau kita punya beberapa supplier, ya. Tapi dalam konsep Jepang, Jepang tidak menggunakan banyak supplier, tapi dia menggunakan supplier tertentu yang dijadikan mitra dan dibina, ya, dikasih training supaya dia bisa memenuhi kebutuhan. Nah, dalam konsep Jepang lebih baik begitu, bermitra. Jadi mereka dijadikan seperti anak perusahaan, ya. Nah, jadi di sini dalam memilih dan mengevaluasi supplier nanti kita akan belajar toolsnya namanya AHP, ya, Analytical Hierarchy Process, ya. Jadi saya tambahkan tadi PowerPoint-nya udah saya kirimkan ke Florentina, ya. Itu. Nah, jadi ini adalah proses pemilihan dan mengevaluasi supplier yang baik. Bisa nggak kalau Anda mau beli rumah, milih nggak? Milih kan? Ya, mana? Oh, saya punya faktor evaluasinya apa? Luas tanahnya perlu berapa? Kamarnya ada berapa? Nah, nanti saya cari pilihan. Pilihan itu nanti saya seleksi mana yang terbaik. Nah, itulah metode AHP. Jadi metode AHP nanti bisa dipakai untuk proses pengambilan keputusan, ya. Jadi kalau kita ada pilihan mau yang A apa mau yang B. Nah, pilihan terbaiknya dilakukan dengan metode AHP, ya. Nanti kita lihat setelah ini. Nah, ini adalah pemilihan supplier. Coba kita lihat ya frameworknya, kerangka kerja gini. Pertama, kita mengidentifikasi kebutuhannya supplier seperti apa. Ya, oh saya bisa butuh supplier yang bisa menyediakan bahan ini sebanyak 1 juta per bulan. Wah, artinya supplier besar. Ya, nah atau saya mau yang jumlah barang B yang lebih kecil. Nah, yang harganya lebih kurang dari sekian. Nah, itu adalah kebutuhannya. Ya. Kemudian kita lakukan analisis situasi. Situation analysis. Analisis situasi itu melihat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tadi, kebijakan untuk supply-nya gimana? Oh, kita misalnya kalau pabrik mobil segala macam kan sekarang kalau bisa bahan bakunya produk dalam negeri misalnya. Nah, jadi jangan diekspor bahan jadi dari luar negeri. Tapi yang boleh itu adalah dari dalam negeri atau CKD gitu ya. CKD itu apa tuh? David tahu CKD singkatan apa kalau Tidak, Pak. ya. Nah, itu artinya yang bisa itu komponen-komponen tertentu yang ada teknologi misalnya yang di Indonesia belum bisa dibuat.
Nah, jadi kita harus melihat ada faktor apa syarat dari internal maupun syarat dari eksternal. Syarat eksternal apa? Aturan pemerintah. Misalnya kemarin tuh apa yang ekspor benih udang. Nah, benih udang menterinya kan ditangkap. Nah, kenapa? Karena kita nggak boleh mengekspor benih udang pada saat kecil, benur ya. Kenapa? Karena kata Menteri Susi itu sebenarnya dipelihara sebentar saja, taruh di laut itu akan jadi besar. Dan kalau jadi besar, untungnya dijual lebih mahal. Kalau dijual kecil-kecil, memang juga udah menguntungkan. Tapi yang untung nanti mana? Orang yang membesarkan. Nah, udang-udang kita banyak dibesarkan di Jepang, di Vietnam. Nah, udah besar Vietnam jual lagi dengan untung yang jauh lebih besar. Nah, petani-petani udang kita rugi kalau gitu. Nah, tapi memang ada pejabat-pejabat yang ingin instan kan. Yang penting mas saya dapat uang. Nah, itu ya. Oke, kita nggak bicara itu. Ya, itu analisis situasi. Ketiga, mengidentifikasi, mengevaluasi supplier yang memenuhi syarat. Ini potensial supplier. Nah, jadi dari syarat-syarat ini kita pilih. Oh, ada berapa supplier? Oh, mungkin ada A, ada B, ada C. Nah, syaratnya apa? Nah, jadi source-nya dari potential information. Jadi dari kita dapat informasi yang dapat dipertanggungjawabkan supplier ini baik. Nah, kita menentukan kriteria bisa mensuplai berapa banyak. Nah, misalnya kemudian kita kasih kalau perlu bobot, weight itu bobot ya. Faktor pembobotan nanti dari kriteria mana yang lebih penting. Ini nanti lebih jelasnya kalau kita belajar AHP ntar. Nah, dari supplier yang potensial itu kita pilih yang terbaik mana. Nah, kalau tadi calonnya ada ABC, oh yang terbaik si B. Bagaimana caranya? Nah, itu ada metodenya, metodologinya. Nah, kalau udah dipilih B, tentu saja kita beli dari B. Tapi jangan terus-terusan. Kita perlu mengevaluasi secara berkala. Ya, ternyata B udah dikasih proyek nggak bertanggung jawab. Nah, tahun depan kita bisa ganti gitu. Ya, itu maksudnya mengevaluasi. Mengevaluasi meninjau kembali setelah berjalan. Nah, itu biasanya dilakukan periodik. 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau setahun sekali. Ya, terserah kebijakan perusahaan. Nah, ini proses memilihnya, framework-nya, ya, kerangka kerjanya. Nah, di sini saya mau nyinggung sedikit mengenai quality. Ya, quality itu apa sih? Nah, ini masalah-masalah kualitas dalam procurement. Jadi kita harus membeli barang yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Barang berkualitas itu betul atau salah kalau saya katakan barang yang tahan lama. Betul nggak? Florentina setuju nggak? Barang yang berkualitas tuh barang yang awet, tahan lama, nggak rusak-rusak. Setuju, Pak. Setuju, ya. Orang berpikir kayak begitu, ya. Tetapi saya cerita dulu. 10 tahun yang lalu, saya ke Pulau Mangole di Ambon, ya, untuk meninjau pabrik kayu lapis. Nah, pabrik kayu lapis itu apa? Dari serbuk kayu digergaji, dipres, jadi kayak triplek gitu. Itu kan kayu lapis kan. Nah, itu kayu lapis di Pulau Mangole itu diekspor ke Jepang. Ya. Nah, waktu pulangnya saya satu pesawat kecil dengan bosnya. Nah, bosnya itu cerita. Sebenarnya di daerah Maluku itu banyak kayu besi. Kayu yang kuat. Ya, yang tahan lama. Nah, padahal kayu lapis dibikinnya bukan dari itu, dari kayu biasa. Nah, pertanyaannya kata dia, mengapa saya nggak bikin kayu lapis dari kayu besi? Nah, nanti kan kayu lapisnya kuat.
ya, tahan lama, nggak rusak-rusak. Nah, kata dia, kalau saya bikin kayu lapis dengan bahan dasar kayu besi, pertama harganya mahal. Ya, harganya jadi jauh lebih mahal. Kedua, ini tujuannya pasar di Jepang. Di Jepang banyak gempa. Jadi kalau bangunan kayu gempa, ambruk, kena kepala cuman benjol kalau pakai kayu lapis biasa. Kalau pakai kayu lapis dari kayu besi berat, plek, kepalanya bisa retak gitu. Nah, jadi nggak cocok. Kalau saya bikin itu kuat, orang Jepang nggak mau beli. Ya, nah jadi bukan hanya faktor itu, tapi quality itu adalah conformance, kesesuaian, ya, yang cocok untuk kebutuhan konsumen. Nah, yang penting itu barang berkualitas itu apa? Barang yang saya butuhkan, barang yang cocok dengan kebutuhan saya. Nah, kita biasanya menganggap barang itu tahan lama. Betul, tahan lama bagus. Tapi ada satu produk yang pabriknya hampir bangkrut karena produknya terlalu tahan lama. Apa itu? Produknya apa? Mungkin Anda juga punya di rumah. Orang tua Anda punya. Mesin jahit. Mesin jahit merek apa? Yang terkenal apa, Nadia? Apa David? Mesin jahit? Singer. Singer kan? Ya. Nah, mesin jahit Singer itu kuat. Di rumah saya, sejak saya SD, mama saya punya mesin jahit Singer. Ya. Sampai saya lulus kuliah, mesin jahit itu masih jalan. Ya, masih jalan. Nah, itu berfungsi puluhan tahun. Nggak rusak-rusak, rusak ganti karetnya udah beres jalan lagi. Saya, ya, di keluarga, lagi kecil, mama saya punya mesin jahit. Saya udah keluarga, punya mesin jahit nggak? Nggak punya. Kenapa? Karena kalau mau pendekin celana, mau ada baju yang sedikit robek, bawa aja ke mama saya. Titip jahit di sana, beres. Ya, saya nggak beli. Nah, pasarnya artinya mesin jahit ini terbatas. Yang lama punya nggak rusak, pasangan baru, pasangan muda nggak butuh. Ya, nah kecuali memang Singer membuat mesin jahit untuk pabrik. Ya, yang bisa membordir dengan kecepatan tinggi dan sebagainya, itu lain lagi. Ya, nah kenapa Singer mau bangkrut ya karena tadi pembelinya terbatas. Yang lama nggak beli lagi, nggak rusak-rusak. Nah itu berbahayanya. Ya, jadi barang berkualitas itu barang yang cocok dengan kebutuhan konsumen. Sekarang kalau Anda beli produk elektronik, komputer, TV, mesin jahit, lemari es. Tahan berapa lama? Secara rata-rata. Ada nggak yang tahan 20 tahun? Ya, nggak ada. Atau seandainya ada pun, wah itu TV hitam putih, saya masih punya tuh yang udah 25 tahun masih jalan. Nah, ada yang mau nonton nggak TV hitam putih? Nggak ada. Ya, udah nggak ada. Itu komputer saya 386 yang jadul masih berfungsi. Nah, suruh udah kamu ngolah data pakai itu. Ah, males Pak, lama. Nah, ya jalan tapi udah nggak dipakai, udah nggak berfungsi. Teknologinya berubah. Nah, ya jadi berkualitas itu sekarang pabrik elektronik Jepang membuat barang-barang yang berkualitas. Nah, tapi dia membuat bukan yang tahan 20 tahun. Barang-barangnya tahan paling lama 5 tahun. Ya, kenapa? Karena life cycle produk sekarang itu 3 sampai 5 tahun. Karena kalau udah 5 tahun, teknologi sudah berkembang, ada produk baru. Ada komputer yang lebih cepat, ada TV yang layarnya melengkung, ada TV yang bisa internet. Nah, ngapain orang pakai yang dulu lagi?
Jadi kalau udah 3 tahun, TV kita rusak, nah menurut perhitungan pabrik elektronik di Jepang, daripada Anda capek-capek betulin, nggak murah, nah mendingan beli TV baru yang sudah teknologinya diperbaharui, diupdate. Itu, ya. Jadi barang berkualitas sekarang bukan yang tahan lama lagi. Tapi dengan pabrik di Jepang bisa bikin produk yang cuma 5 tahun, harganya jadi lebih murah, lebih mahal. Lebih murah ya daripada dia pakai komponen yang bisa 20 tahun tapi nggak ada gunanya. Nah, dia estimasi 5 tahun ini mungkin ada yang rusak. Ya, tapi dia bisa jual dengan harga murah itu. Nah, dalam barang berkualitas juga kita harus melihat kebutuhannya seperti apa. Jadi harus menyesuaikan dengan level kebutuhan konsumen. Nah, dalam manajemen kualitas ya ada beberapa ukuran. Ada yang namanya ISO 9000. Anda pernah dengar ISO? Ya. ISO itu singkatan ISO-nya International Standard Organization. Ya. 9000 atau 9001 sekarang itu adalah nomor mengenai manajemen mutu barang. Ya. Ada ISO 13000 mengenai lingkungan. Nah, banyak jadi seri-serinya. Ya. Jadi ISO itu sebenarnya kalau ada 2 perusahaan. Perusahaan A punya sertifikasi ISO. Perusahaan B nggak punya. Produknya lebih bagus yang mana? A atau B? Nah, orang banyak berpikir A. Itu kurang tepat, David. Jadi sebenarnya ISO itu bukan manajemen mutu, bukan. ISO itu sistem manajemen mutu, sistem. Ya, bukan manajemen mutunya, ya. Jadi bukan mengelola supaya barangnya paling bagus, enggak. Tapi manajemen mutu itu barangnya dibuat sesuai aturan, sesuai SOP, supaya kalau mutunya 7, ya, maka pabrik manapun akan membuat dengan mutu 7. Ya, dengan mutu 7. Nah, di luar mungkin ada pabrik yang bisa membuat produk dengan mutu 8. Tapi dia nggak punya ISO. Nah, yang dimaksud ISO itu begini. Anda pernah beli ayam goreng bobrek dari Jogja? Ya, nah di Bogor dulu ada beberapa rumah makan bobrek. Di Cipayung ada, di Bogor, di Ciputat ada. Nah, saya beli di A, beberapa bulan kemudian beli di B, beli di C. Bentuknya sama nggak? Beda. Ya, bentuknya beda. Rasanya beda. Yang satu ada yang pakai bumbu, yang satu cuman ayam aja kering nggak pakai bumbu, yang lain mungkin agak basah. Nah, beda-beda. Kenapa? Bobrek itu udah nggak bikin sendiri, ada yang bikin mantunya, ada anaknya, ada cucunya. Nah, sudah tidak standar. Nah, itulah jadi itu artinya bobrek itu nggak pakai ISO. Ya, sekarang misalnya kalau Anda beli KFC atau McD, beli di mana-mana rasanya sama nggak? Hampir sama kan, beda dikit-dikit lah ya. Pelayanannya sama, sebagainya sama. Nah, itu ada standarnya, ada SOP-nya. Nah, perusahaan yang kayak begitu itu perusahaan yang punya ISO. Nah, walaupun KFC nggak punya ISO ya, tapi artinya kalau dia mengajukan ISO, dia memenuhi syarat. Nah, jadi ISO itu sistem manajemen mutu. Jadi dia memanage mutunya dengan suatu sistem. Misalnya, oh ayam goreng ini kalau dimasukkan tidak boleh lebih dari 30 detik di dalam minyak. Nah, itu harus ditepati. Nah, kalau yang bobrek tadi ada yang 30 detik, ada yang 45 detik, beda-beda. Ya, nggak ada standar. Nah, tapi Pak, bobrek lebih enak. Ya, bisa jadi. Ya,
Tapi kalau yang masak si A enak, masak si B terlalu mateng, ada bagian yang gosong misalnya, karena beda-beda, nggak ada standar. Nah, ISO itu begitu, ya. Bukan barangnya bagus, tapi barangnya standar, ya, memenuhi aturan. Jadi aturannya masaknya begini, jadi rasanya di mana-mana sama, ya, itu. Kedua, ada yang namanya sebenarnya sebelum ini TQM dulu. TQM itu Total Quality Management. Nah, sistem manajemen mutu total. Nah, biasanya disebut bahasa Indonesianya MMT. Manajemen mutu total. Itu dari mana? Dari Jepang. Nah, kalau TQM itu dia berprinsip pokoknya bikin barang sebaik mungkin. Dan itu harus dilakukan total. Dari manajemen atas sampai manajemen level bawah. Bagian pembelian, bagian keuangan, bagian marketing semua terlibat. Nah, maka dikatakan total, ya. Jadi kalau perusahaan itu punya TQM pasti produknya bagus kalau TQM. Kalau ISO produknya standar, ya, bukan dikatakan jelek tapi standar. Nah, yang ISO itu nanti diadaptasi dengan sistem manajemen Eropa namanya Six Sigma. Six Sigma itu 6 Sigma. Apa itu 6 Sigma? 6 Sigma itu maksudnya begini. Ya, nah saya akan lihat di sini. Ingat tabel distribusi normal. Statistik tabel distribusi normal kan begini kan? Ya, ini gambarnya nggak terlalu bagus ya. Nah, ini 100%. Bentuknya kiri dan kanan itu seimbang, cerminan ya. Nah, kalau saya punya di sini 1 sigma, di sini minus 1 sigma, maka luas daerah ini ya, itu berapa persen? Ingat di statistik distribusi normal. Nah, Anda bisa lihat tabelnya. Kalau plus minus 1 sigma itu 66%. Ya. 66% itu yang mana? Yang ini yang saya arsip. Di luarnya 33%. Nah, jadi kalau saya bilang, Pak, saya ada konsumen datang ke saya, Pak, tolong bikinin papan yang panjangnya 10 cm. Nah, kalau pabrik saya cuman bisa 1 sigma, artinya ada 66% yang memenuhi syarat. Ya, tergantung sigmanya. Kalau sigmanya misalnya setengah senti, artinya saya bisa motong 9,5 sampai 10,5. Kalau motong 166 itu memenuhi syarat. Ya. Yang 33 lagi gimana? Ada yang kepanjangan, ada yang kependekan. Yang kepanjangan tuh di sini, ya. Yang kependekan di sini. Nah, kalau begitu pabrik saya harus diperbaiki, Pak. Nah, jangan 1 sigma, sampai di sini itu harusnya 2 sigma. Nah, di sini minus 2 sigma. Jadi maksudnya apa? Sigmanya diperkecil. Sigma itu kan ukuran penyebaran, ukuran error. Ya, kalau tadi sigmanya setengah senti, maka sekarang harus menjadi 1/4 senti. Nah, sehingga kalau orang beli antara 9,5 sampai 10,5 dia pesan masih oke, maka saya bisa membuat dalam bentuk 2 sigma. Nah, kalau 2 sigma itu saya bisa buat 96%. Nah, ya. Jadi bukannya ininya diperbesar, bukan, sigmanya yang diperkecil, ya. Jadi kalau ini sigma 1, ini sigma 1, sigma yang berbeda. Nah, kalau 3 sigma itu bisa 99,6%. Artinya apa? Saya bikin 100, bikin 1000, hanya 4 yang gagal.
Ya. Kalau ini bikin 100, 33 gagal. Kalau ini bikin 100, 4 gagal. Kalau 3 sigma bikin 1000, 4 gagal. Nah, jadi perusahaan Six Sigma itu artinya dia membuat produk sebarannya begini yang memenuhi syarat dari sini sampai sini itu 6 sigma. Minus 6 sigma plus 6 sigma. Sehingga yang tidak memenuhi syaratnya kecil sekali. Ini tuh kecil. Ya, sekitar 3 dari 1 juta produk. Jadi Anda bikin 1 juta, cuma 3 yang gagal. Nah, itu konsep Six Sigma. Ya. Nah, jadi konsepnya adalah membuat produk yang makin akurat. Kalau Anda misalnya ujian, Pak, saya baru 10 kali ujian, yang nggak lulus 1. Nah, jadi artinya Anda punya kualifikasi 90%. Nah, 90% di mana? Ya kurang lebih baru 1,5 sigma. Ya. Jadi dari 10 gagal 1. Nah, kalau 2 sigma itu dari 10 gagalnya cuma 0,4. Ya, dari 100 cuma 4. Nah, jadi artinya kalau saya udah punya 6 sigma itu sudah bagus relatif. Ya. Tapi ada juga perusahaan yang bukan hanya 6 sigma, tapi dia inginnya berapa? Zero defect. Jadi kalau zero defect itu cacatnya 0. Nah, pada kenyataannya susah. Bukan susah lah, nggak mungkin gitu ya. Nah, tetapi zero defect itu pokoknya filosofinya saya atau Six Sigma juga saya makin lama makin baik. Nah, itu namanya continuous improvement. Perbaikan terus-menerus. Nah, itu sebenarnya konsep TQM. Total Quality Management. Nah, TQM itu di Amerika, IBM segala macam itu sebenarnya ini yang paling bawah. Malcolm Baldrige. Nah, itu mirip sekali dengan TQM. Nah, Malcolm Baldrige National Quality Award. Nah, itu sebenarnya TQM-nya Amerika. Malcolm Baldrige itu diterapkan oleh perusahaan apa? Perusahaan-perusahaan Amerika. Contohnya IBM. Ya. Kalau Lean Six Sigma itu variasi dari Six Sigma metodenya. Nanti ini kita akan singgung waktu saya membahas mengenai quality management ya di pertemuan kelima kalau nggak salah. Nah, ya, jadi pentingnya pembelian juga membeli barang yang berkualitas. Supaya apa? Karena tadi memenuhi kebutuhan bagian lain. Ya, supaya orang jangan kecewa, jangan salah beli. Nah, ini global tadi ya. Global tadi saya udah singgung, nanti Anda tinggal baca aja. Global procurement karena ada globalisasi. Nah, kemudian ada masalah investment recovery. Nah, recovery itu pemulihan gitu ya, pemulihan investment, investasi. Nah, ini adalah apa? Ini adalah untuk mengidentifikasi kesempatan to recover ya, untuk memulihkan revenue, pendapatan, keuntungan atau mengurangi cost. Nah, biasanya kalau ada produk yang cacat, kalau kita bikin itu namanya kan scrap. Ya, produk yang gagal, produk yang cacat. Nah, scrap ini bisa diperbaiki nggak? Bisa. Kalau misalnya kita motong kepanjangan, tinggal dipotong lagi. Tapi kalau kependekan ya udah nggak bisa. Ya. Nah, ada surplus. Surplus itu kalau bikin kebanyakan. Nah, kalau bikin kebanyakan bisa nggak? Barangnya tergantung. Kalau tadi papan bisa kita simpen. Ya. Tapi kalau barangnya kue, ada yang beli kue 100, saya bikin 200. Ya terpaksa lah besok di luar dijual obral. Ya, daripada minggu depan udah bulukan, udah kadaluarsa. Ini obsolete kadaluarsa. Nah, barang-barang yang sudah lewat,
misalnya kalau baju, ya baju ini baju di luar negeri untuk musim dingin. Nah, sekarang udah musim panas sebenarnya di Eropa, ya itu udah kadaluarsa. Itu dijual murah, ya produk-produk yang obsolete. Atau waste material. Waste itu sisa, barang yang udah nggak berguna lagi materialnya. Nah, ini terpaksa caranya ini gimana? Untuk mengurangi cost tadi, ya dijual dengan recover revenue, dijual dengan harga yang murah, harga obral, ya. Itulah investment recovery. Jadi kalau Anda punya barang di gudang banyak, waduh udah nggak dipakai. Nah, mau diapain nih? Ya sebenarnya kata orang sih buang aja lah. Nah, tapi dibuang sayang, masih bisa kepakai, ya udah diobral aja, ya. Nah, ada garage sale kan misalnya. Nah, itu ya. Nah, investment recovery ini seringkali merupakan tanggung jawab dari bagian procurement, ya, dari manajer procurement. Dia beli barangnya salah, dimintanya oleh pabrik hijau, dia beli barang merah. Nah, terpaksa dia jual lagi. Kembaliin ke supplier, Pak, bisa nggak? Mungkin bisa, kalau kita ada negosiasi, ya. Tapi biasanya supplier nggak bisa dikembalikan, Pak. Nah, ya, atau dikembaliin bolehlah kita beli 50%. Nah, itu kayak kalau kita mau itu recovery investment, ya. Kemudian sekarang masalah harga, ya. Managing purchase prices. Bagaimana mengelola harga pembelian barang. Nah, harga pembelian barang itu kita harus lihat ini, diagram keseimbangan harga, ya. Coba lihat di sini, ini sebenarnya gambarnya kurang pas nih. Sumbu horizontal menggambarkan price atau menggambarkan quantity. Coba Anda lihat. Ini D demand. D demand. S supply. Ya. Jadi kalau permintaan banyak, nah biasanya ini artinya menunjukkan harga makin murah di mana? Di D1 atau di ini D1 sama ya. Nah, D1 di sini atau D1 di sini? Yang bawah, Pak. Ya. Nah, di sini itu harganya mahal murah, David. Iya, Pak. Apa? Murah mahal? Murah, Pak. Ya. Kalau harganya murah, kok demand-nya dikit? Nah, jadi bacanya hati-hati ya, jangan lihat oh biasanya begitu gambarnya. Nggak, ini demand, permintaan. Permintaan di sini tinggi kan? Makin ke sini makin rendah. Ya, ini kan makin rendah kan di sini kan. Nah, jadi harganya itu adalah kalau di sini demand tinggi harganya relatif harusnya murah. Ya, betul nggak? Permintaan tinggi orang mau beli kan kalau murah kan. Nah, ini di bawah itu price. Di bawah itu price. Nah, ini harga murah. Tapi kalau harganya mahal, permintaan juga sedikit. Ya. Nah, ini supply. Nah, kalau supply gimana? Nah, supply kalau lagi harga murah, di sini harga mahal, ya harga mahal barangnya nggak laku. Supply-nya banyak, ya, supply-nya banyak. Misalnya gini, produk pertanian. Waktu lagi cabai panen, harga murah nggak? Kalau harga panen banyak, ini supply-nya banyak supply-nya. Ya, supply-nya banyak. Nah, harganya kalau tadi di sini saya katakan harga, ini harganya tinggi. Ini salah kan? Nggak benar juga. Jadi supply and demand-nya gimana nih? Coba dianalisis dulu, David. Orang ekonomi, ayo. Mana yang harga, mana yang demand? Ya. Jadi ini melihatnya sedikit berbeda, ya, melihatnya sedikit berbeda. Jadi kita lihat di sini. Kondisinya ini harga tinggi. Pada saat harga tinggi,
demand sedikit, ya, karena orang nggak mau beli. Akibatnya apa? Akibatnya barang numpuk. Nah, barang numpuk artinya supply-nya banyak karena nggak laku, ya. Tapi kalau harga murah di sini, demand-nya tinggi. Nah, demand tinggi, barangnya itu habis dibeli. Nah, di supplier ada, tapi tinggal berkurang sedikit maksudnya. Nah, ini namanya buyer's market. Buyer market tuh pasar dari pembeli. Maksudnya apa? Pasar dari pembeli. Kalau pasar dari pembeli, supply-nya lebih tinggi dari demand. Supply banyak, demand-nya sedikit. Nah, artinya kalau di sini seller market, demand-nya tinggi, supply-nya kurang. Supply-nya sedikit. Nah, jadi yang untung siapa? Supply-nya sedikit, barangnya banyak, permintaan tinggi. Yang untung kan penjual kan, betul nggak? Ya, yang untung penjual. Nah, karena penjualnya nyari di pasar A nggak ada, di toko B nggak ada. Nah, permintaan tinggi. Nah, yang untung ini adalah seller. Kalau di sini pembeli yang untung. Wah, lagi musim mangga, wah, supply-nya banyak, ya. Nah, tapi permintaan kurang, walau karena maaf tadi ya, karena ini harga mahal. Maaf tadi, ini harga mahal, tapi supply-nya banyak karena nggak laku. Supply-nya banyak, nah demand-nya juga sedikit. Jadi orang mau beli, orang nggak mau beli. Nah, di toko bertumpuk. Nah, jadi ini adalah sebenarnya pembeli yang butuh lebih diuntungkan karena dia bisa memilih supplier, ya, bisa memilih supplier. Nah, ini adalah keseimbangan harga. Coba kita lihat definisi harga. Nah, definisi harga itu adalah value, nilai dari suatu komoditi atau suatu jasa diukur in term of the standard monetary unit. Monetary unitnya ya biasanya kan uang kan, mata uang, ya. Nah, jadi itu jasanya dihargai layaknya berapa. Kalau dulu katanya orang ngitungnya gampangnya dengan harga burger McD. Harga burger McD di Amerika misalnya berapa? $2,5 atau berapa dolar ya. Nah, harga di Indonesia berapa? Harga di Indonesia burger biasa berapa duit? Lebih murah kan? Ya paling 6.000 gitu ya. 6.000, tapi kalau di Amerika mungkin harganya misalnya $2. Nah, di sana 20.000. Artinya apa? Artinya nilai uang di Amerika dengan nilai uang di Indonesia lebih rendah nilai mata uangnya. Nah, dibandingkan dengan harga McD gitu. Kalau di Amerika dengan $2 cuma dapat McD 1, kalau di Indonesia bisa dapat 3. Ya, bisa dengan 3 teman keluar uang lebih murah. Hal yang sama terjadi kalau kita ke Vietnam. Ya, kenapa? Karena kurs mata uang Vietnam, dong itu lebih murah dari rupiah. 1 rupiah, ya, 1 rupiah itu, 1 dong itu 0,6 rupiah. 0,6 rupiah. Nah, jadi harga di sana 5.000, di kita mungkin cuma 3.000 jadinya. Ya, jadi lebih murah. Ya, kalau kita beli di Indonesia 2.000, oh di sana bisa beli barang yang 3.000 dong. Ya, seolah-olah seperti itu. Nah, itulah kita perlu membandingkan ya price dengan supply-nya, demand dengan supply-nya. Pokoknya kalau demand-nya lebih kecil, supply-nya banyak, ini pembeli yang untung. Kalau demand-nya tinggi, supply-nya sedikit, ya. Nah, penjual untung, ya. Gitu karena permintaan tinggi. Kalau ini permintaan rendah, supply-nya banyak, pembeli yang untung. Ya, itu. Nah, berikutnya ini dalam pembelian kita juga harus melihat payment and delivery terms ya. Nah, maksudnya apa? Antara
penjual dengan bagian procurement dengan supplier itu perlu ada negosiasi. Misalnya begini, ya consider part of the pricing mix. Jadi ada bauran harga. Bauran harga itu begini. Misalnya kalau Anda beli di supermarket diskon. Wah, ini lagi diskon 30%. Semua barang diskon nggak? Ya, sebenarnya yang didiskon kan barang-barang tertentu. Barang-barang yang lain mungkin tidak diskon atau malahan ada yang naik. Tapi secara menyeluruh harganya, nah itu harusnya tetap atau lebih menguntungkan buat perusahaan. Karena orang yang harganya murah, orang cenderung beli banyak. Tetapi pada saat dia belanja, dia juga beli barang lain yang harganya tetap atau yang harganya lebih mahal. Nah, cuman kalau belanja online saya agak nggak tahu nih, siapa yang bisa menjelaskan. Kalau belanja online, diskon 50%, 12 sekarang. Ya. Nah, semua barang rata-rata hampir semua kan didiskon kan. Memang ada beberapa yang enggak, tapi sedikit sekali. Nah, di situ juga dia sebenarnya memang kalau belanja online tuh Lazada atau apa, dia mengajak suppliernya. Kalau beli diskon, oh kita diskon 25% nih. Siapa yang mau ikut diskon 25% suppliernya? Saya misalnya mensuplai jual dompet di Lazada. Nah, saya juga ditawar, Pak mau ikut nggak? Diskon 25%. Nah, jadi kalau saya ikut sebenarnya Lazadanya atau mungkin Lazadanya nanggung 5% kita tanggung. Yuk, kasih diskon tambahan 20%. Nah, jadi sebenarnya kayak apa Bukalapak, Lazada gitu mereka sebenarnya tidak rugi ya. Mereka cuma mengajak supplier yang mau ikut untuk dapat diskon untuk meramaikan promo itu. Gimana Tresia? Kamu sering belanja kan? Online. Nah, gimana? Kalau lagi kayak sekarang 12 gimana nih? Promonya. Mereka sih rata-rata ini ya Pak, gimana ya Pak, saya mungkin karena udah sering belanja juga, jadi kadang harganya sebenarnya nggak jauh beda, cuma mereka promonya itu kayak harganya dinaikin terus dicoret Baru angka dikurangin berapa ya. ya, tapi kan sebenarnya harganya memang segitu-segitu aja gitu, Kalau paling ada berkurang sedikit aja gitu. dikit gitu ya kurangnya ya. Atau mungkin kalau ada free ongkir, Iya, free ongkir biasanya ya. nah ya. Nah, free ongkir juga itu apakah kerjasama dengan JNE, JNT atau gimana? Tahu nggak? Kerja sama Pak. Kerjasama. Ya. Ya, nah, ya mungkin kalau buat JNE gitu kan enak juga kan kalau kuantitinya banyak, ya, jumlah pengirimannya banyak, ya untungnya dikurangin lah gitu. Atau ya free ongkir itu mungkin ada sebagian yang ditanggung ya oleh Lazada atau oleh suppliernya. Saya nggak tahu teknisnya. Florentina tahu? Nggak tahu juga, Pak. Ada yang pernah kerja di begituan? Saya Pak. Ya, nah gimana, Resia? Jadi kalau misalnya saya kebetulan kerja di JNT Jakarta Pak, gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya JNT itu dengan Shopee atau Tokopedia kita punya perjanjian khusus gitu Pak untuk untuk menyambut Harbolnas kayak gitu. Dari awal tuh udah ditetapkan gitu. Terus untuk pembagiannya biasanya kayak antara, karena kan itu juga berpengaruh untuk promosi kita juga gitu kan ya Pak. Ya. Jadi either nanti antara teknisnya mungkin lebih ke arah orang AR yang tahu, karena kan itu kayak masih bagian dari pendapatan kita. Tapi kurang lebih antara kita yang bayar mereka lalu dipotong jasa PPh 2% apa segala macam, atau mereka yang nanti akan bayar kita gitu. Kita terima dari Shopee sebesar apa,
untuk promo apa kayak gitu sih Pak. Ya, ya dengan promo-promo gitu mah perusahaan kan nggak rugi sebenarnya ngadain promo kan. Itu mah teknik promosi ya. Itu. Nah, sekarang JNT lagi naik daun dong ya. Puji Tuhan, iya Pak. Ya, karena JNE-nya JNE-nya lagi bermasalah. Ya. Oke ya, kita kembali. Nah, ini ya, ada pricing mix gitu ya. Bauran pemasaran yang satu kita kurangi, boleh jual rugi, tapi ada pendapatan yang lain yang lebih gitu ya, itu. Nah, kedua cost of payment term. Nah, jadi kita kasih Pak, ini boleh dibayar kredit 1 tahun. Ya, kartu kredit nawarin begitu kan. Nah, itu juga adalah marketing mix ya. Kalau di bank misalnya lagi banyak uang sekarang, dia tawarin Pak mau pinjem nggak? Ya, ini murah nih, bunganya lagi sekian. Nah, bunganya memang lebih murah dari biasa. Tetapi tetap aja kita bayar bunga kalau kita pinjem mah ya, kredit mah itu ya. Kecuali memang ada kalau tadi dengan itu lagi Harbolnas itu kan kredit 3 bulan 0%. Nah, itu kan buat banknya juga menguntungkan gitu ya, walaupun nggak dapat uang tapi jual nama atau ya itu ya dari AR-nya ya, ada transaksi di balik itu mungkin. Kemudian jangan lupa do not forget to take into account our credit term and the risk when pricing. Jadi kalau orang beli, Pak harganya satuan 1.000. Kalau beli Bapak 500, saya kasih harga 900. Nah, seolah-olah ada diskon. Quantity discount ya. Nah, quantity discount itu sebenarnya buat penjual, buat supplier juga ya diperhitungkan sebenarnya. Dia kan kalau orang bisa jual dalam jumlah besar, mungkin dia dapat dari pabriknya juga lebih murah lagi, ya. Nah, itulah jadi jangka waktu pembayaran bisa berapa kali, nah bisa dikredit berapa kali. Nah, itu adalah strategi-strategi yang harus bisa dihitung oleh bagian pembelian. Kalau di sini karena supplier juga menghitung itu. Ya, jadi purchaser kita perlu mengetahui strategi itu gimana cara menghitungnya. Ya, supaya jangan waduh, kalau beli banyak ini harganya murah nih, padahal uang kita keluarnya banyak. Ya, nah itu perlu diperhitungkan. Hati-hati, jangan terpancing promo seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan itu mengenai pembelian yang terkait dengan tadi outsourcing, terkait dengan pemilihan supplier, terkait dengan quality, ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke tools untuk menghitung bagaimana, bukan menghitung ya, bagaimana metode memilih dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tapi sebelumnya silakan kalau ada pertanyaan lebih dulu. Nanti Tresia menarik tuh kalau kamu bisa kasih tugas minggu lalu, tugasnya udah dikumpulin belum? Udah. Udah ya. Cerita banyak nggak mengenai JNT? Gimana di situ? Nanti Bapak baca sih, saya banyakkan ngoceh sih kayaknya. Ya, oke. Purchasing kita bukan dari orang yang dari bidang ini gitu, Pak. Enggak, tapi sistem perusahaannya kan kalau JNT kan udah kayak franchise gitu kan di sistem pusatnya kan. Kamu kerja di pusat ya? Enggak, aku kerja jadi gini Pak, kalau kita sistemnya agen. Oh, agen. Betul, jadi kalau misalnya gini dari pusat kan pusat di Pluit nih, di Landmark, tapi semuanya itu kayak sudah didesentralisasi ke agen-agen kayak agen Jakarta, agen Surabaya, agen Bandung, sebenarnya cabang sih jatuhnya. Anak-anak perusahaan gitu loh Pak, gitu. Tapi entitas yang berbeda gitu. Jadi kalau JNE mah franchise kan?
Kita ada franchise, Pak. Kita Oh, juga ada franchise. franchise. Betul. Oh, ada beda-beda. Beda. Iya. Oh, ada yang agen, ada yang franchise. Oh. Jadi masing-masing franchise itu di apa ya, kayak diatur sama satu agen gitu. Jadi di setiap kota ada agen gitu, ada Betul. dia yang ngatur di kota itu. Betul. Oh, oke. Oke, terima kasih Tresia. Ada pertanyaan?